Kami dari kelompok keempat memohon minta maaf sebelumnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam tugas proyek kami. Saya atas nama Nursa Satri Putri S dan nama partner saya bernama Rifka Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat umur serta nikmat kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan proyek ini sebaik mungkin. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Hasan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan tugas kepada kami guna untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Proyek kami tersusun berjudul permintaan. Baik, materi yang kami akan bahas ada 6. Yang pertama ada konsep dasar permintaan, kedua hukum permintaan, ketiga teori permintaan, keempat kurva permintaan, kelima gerakan-gerakan kurva permintaan, dan yang keenam permintaan pasar. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu konsep dasar permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Setiap orang boleh saja ingin kepada apapun yang diinginkannya, tetapi jika keinginannya itu tak ditunjang oleh kesediaan serta kemampuan untuk membeli, keinginannya pun itu hanya tinggal keinginan saja. Permintaan merupakan suatu hubungan antara barang yang mau dan mampu dibeli dalam jumlah permintaan dan harga tertentu yang merupakan variabel dependen sebagai penentu jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dan dapat juga dikatakan permintaan sangat bergantung pada daya beli masyarakat atau suatu barang. Dalam hal ini biasanya barang kebutuhan pokok atau yang paling banyak dibutuhkan oleh pembeli. Materi kedua, hukum permintaan. Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang dibeli menjadi berkurang, dan sebaliknya apabila harga suatu barang turun, maka jumlah yang dibeli bertambah. Berikut faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan, yaitu pertama pendapatan tetap apabila pendapatan naik, kedua tidak ada pengharapan perubahan harga yang langsung, dan yang ketiga selera harus tetap dan tidak berubah, dan yang keempat harga barang-barang lain tetap tidak berubah, dan yang kelima tidak diketemukan barang pengganti substitusi. Lanjut ke materi ketiga, teori permintaan. Teori permintaan dapat dinyatakan bahwa perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan turun. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan. Baik, kita ke materi keempat. Kurva permintaan umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik. Permintaan individu adalah permintaan yang datangnya dari diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sifatnya sangat berbeda-beda, tergantung pada tingkat kemajuan dan kemakmuran seseorang. Sedangkan permintaan pasar adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang diminta pada waktu tertentu dalam berbagai tingkat harga dengan anggapan faktor-faktor selain harga tidak berubah. Baik, selanjutnya gerakan-gerakan kurva permintaan. Ada suatu hal yang penting sekali untuk diperhatikan, yaitu memahami perbedaan antara istilah permintaan dan istilah jumlah diminta. Hal ini sering sekali menimbulkan kesalahpahaman sebab kebanyakan orang menganggapnya sama. Sampai dengan saat ini pun masih sering terdengar orang yang mengatakan naiknya harga sesuatu barang akan menurunkan permintaan orang akan barang itu. Pernyataan itu salah sebab dari persoalan seperti itu bukan permintaan yang berubah atau dalam hal ini turun, melainkan jumlah yang diminta. Ada perbedaan yang jelas antara kedua istilah itu. Perbedaan pengertian seperti itu timbul karena adanya perbedaan pengertian masalah perubahan atau gerakan kurva permintaan. Gerakan kurva permintaan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, gerakan di dalam kurva permintaan atau shift along the demand kurva, dan gerakan seluruh kurva permintaan atau shift of the demand kurva. Hal yang pertama menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta, sedangkan hal yang kedua itu menyebabkan terjadinya perubahan permintaan. Nah,
Gambar yang di atas yang pertama itu adalah panel A, menunjukkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta atau sebesar Q1, Q2 karena adanya perubahan harga sebesar P1, P2. Panel B menunjukkan terjadinya perubahan permintaan karena berubahnya variabel lain selain harga. Permintaan bisa naik atau kurva permintaan bergeser ke kanan menjadi DN, dan bisa pula turun atau kurva permintaan bergeser ke kiri menjadi D1. Pada gambar di atas, tertera adanya perubahan jumlah yang diminta dari 0Q1 menjadi 0Q2, yang disebabkan karena adanya penurunan harga barang yang bersangkutan dari OP1 ke OP2. Hal itu menyebabkan terjadinya gerakan di dalam atau sepanjang kurva permintaan yang bersangkutan dari titik E1 ke titik E2. Dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perubahan jumlah barang yang diminta merupakan pencer minan dari adanya gerakan sepanjang kurva permintaan, dan gerakan ini terjadi karena adanya perubahan harga barang itu sendiri. Perubahan permintaan dapat dilihat pada gambar 414b. Pada gambar itu jelas sekali terlihat adanya pergeseran kurva permintaan, baik pergeseran meningkat dari D ke D, pergeseran meningkat dari D ke DN, maupun pergeseran menurun dari D ke D1. Pergeseran kurva permintaan seperti inilah yang disebut perubahan permintaan itu. Ada banyak sebab mengapa kurva permintaan dapat bergeser seperti itu. Di antara sebab-sebab itu terdapatlah dari A. Tingkat pendapatan per kapita atau per capita income masyarakat. Kedua, cita rasa atau selera atau testi konsumen terdapat barang itu. Yang ketiga, harga barang lain atau prices of related good, terutama barang lengkap atau complementary goods dan barang pengganti substitution goods. Dan harapan yang keempat atau pemikiran consumer expectation terdapat harga barang yang bersangkutan. Sekalipun sebenarnya bukan hanya 4 hal itu saja yang menyebabkan terjadinya perubahan permintaan. Keempat hal itu yang paling dominan sehingga perhatian akan lebih kita curahkan terhadap keempat tersebut saja. Hal-hal lain selain keempat hal tersebut di atas yang juga menyebut ada hubungan khusus yang harus dicatat pendapatan dan jumlah barang yang diminta Q. Jika pendapatan naik, jumlah yang diminta Q mungkin naik dan mungkin pula turun. Jika Q bergerak searah dengan perubahan satu, barang yang bersangkutan disebut barang normal atau normal good. Barang-barang yang kita lihat sehari-hari pada umumnya adalah normal, seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Sebaliknya, jika Q bergerak berlawanan arah dengan perubahan I, barang yang bersangkutan disebut barang bermutu rendah atau inferior good. Barang-barang inferior seperti ini pada umumnya adalah barang-barang yang sudah tidak menjadi model lagi di kalangan anggota masyarakat. Kebanyakan seperti beberapa jenis makanan kuno semacam jagung bakar, ubi kayu rebus, dan get-hook dan sebagainya. Bukan hanya makanan saja, bahkan sepeda atau sebagai alat transportasi di kota-kota besar sudah menjadi barang inferior, yakni semakin sedikit dibeli jika pendapatan masyarakat naik. Banyak lagi yakni barang perlu atau necessities dan barang mewah luxurious. Di dalam literatur ekonomi Islam dinyatakan bahwa barang normal itu terdiri dari 3 macam, yakni barang kebutuhan dasar,
barang perlu, dan barang mewah. Sehubungan dengan sifatnya yang terekam di dalam kurva NG, jenis barang zariyat an-hayyat dapat dikelompokkan menjadi satu jenis, yakni barang perlu, sedangkan jenis tahsiyat berdiri sendiri sebagai barang mewah. Barang konsumsi terdiri dari barang inferior dari barang normal. Kedua jenis barang normal itu yakni barang perlu dan barang mewah memiliki karakteristiknya masing-masing dalam menanggapi terjadinya perubahan pendapatan. Itulah yang digambarkan dalam gambar 4.7. Selanjutnya gambar yang di atas, panel A adalah kurva Engel untuk barang-barang perlu, sedangkan panel B untuk barang-barang mewah. Dalam gambar 4.7, panel A dilukiskan perilaku barang perlu, sedangkan panel B melukiskan perilaku barang mewah pada umumnya. Permintaan akan barang perlu mula-mula berkembang cepat seiring dengan bertambahnya pendapatan masyarakat. Namun semakin tinggi tingkat pendapatan itu, semakin lambatlah pertambahan jumlah barang perlu yang diminta. Memang demikian, itulah karakteristik barang perlu. Bahan makanan, misalnya ketika masyarakat masih miskin, hampir semua pendapatan dibelikan bahan makanan. Sedikit meningkat pendapatan itu dipakai pula hampir seluruh untuk menambah pembelian bahan makanan. Namun ketika pendapatan masyarakat semakin tinggi, yakni ketika kebutuhan akan bahan makanan itu. Hal yang sebaliknya terjadi di dalam panel B. Sehubungan dengan barang mewah, pada awalnya jumlah barang mewah yang diminta bergerak lambat. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan bahan makanan itu semakin tercukupi. Tak akan banyak lagi orang menambah pembeliannya. Masyarakat. Jika kurva permintaan D dalam gambar 4.4b itu adalah kurva permintaan akan sepeda motor yang sedang kita bicarakan ini. Kurva itu akan bergeser menjadi kurva D jika selera konsumen terdapat kali ini meningkat. Sebaliknya kurva asal D itu akan bergeser ke kiri menjadi kurva D jika selera konsumen terdapat sepeda motor itu menurun. Hal ketiga adalah perubahan harga barang lain atau price of related goods, khususnya barang-barang substitusi atau pengganti dan barang-barang pelengkap atau komplementer. Misalnya terjadi penaikan harga daging ayam di suatu daerah, sedangkan masyarakat di daerah itu amat suka makan daging ayam. Artinya, daging ayam adalah produk penting. Kenaikan harga daging ayam itu akan menyebabkan konsumen mengurangi permintaannya akan daging ayam itu. Dan sebagai gantinya mereka akan membeli pengganti atau substitusinya, yakni daging sapi. Demikianlah permintaan akan daging sapi tiba-tiba meningkat sekalipun para produsennya tidak menurunkan harga. Kurva asal permintaan daging sapi D bergeser ke kanan dan atau ke atas menjadi kurva DN. Sebaliknya, jika harga daging ayam turun, orang akan meninggalkan permintaan akan daging sapi itu menurun sekalipun para produsennya tidak menaikkan harga jual. Permintaan akan daging sapi itu merosot memang bukan disebabkan oleh perubahan harga daging sapi itu sendiri, melainkan oleh turunnya harga produk pengganti atau substitusi, yakni daging ayam. Kurva asal permintaan daging sapi bergeser ke kiri atau ke bawah menjadi kurva D1. Dari contoh sederhana di atas dapatlah disimpulkan bahwa kenaikan harga suatu barang substitusi atau daging ayam dan daging sapi, dimisalkan dalam contoh ini, dapat saling mengganti atau saling
mensubstitusi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan manusia, akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Demikian pula sebaliknya, dengan kata lain, harga satu barang bergeser searah dengan jumlah yang diminta dari barang pengganti atau substitusinya. Hubungan antara harga daging ayam dan jumlah daging sapi yang diminta. Sementara itu, tadi telah dinyatakan bahwa bukan hanya keempat hal itu saja yang dapat bergeser kurva permintaan. Semua faktor atau variabel, termasuk keempat variabel di atas, penyebab berubahnya permintaan itu. Selengkapnya pernah dikemukakan oleh Dogals 8 dalam bentuk persamaan umum seperti yang terlihat di dalam box 4.1. Akan kita lihat isi box 4.1 tersebut secara ringkas. Subskrip X di dalam persamaan fungsional di atas penunjuk kepada barang X yang sedang dibicarakan. Jadi dalam analisis permintaan ini dimisalkan bahwa kita sedang menyelidiki faktor apa saja yang dapat mempengaruhi QX atau jumlah barang X yang diminta. Subskrip C menunjuk kepada konsumen atau consumer, sedangkan subskrip Y menunjukkan kepada barang lain, yakni barang substitusi atau pengganti atau komplementer pelengkap. Permintaan yang dihadapi oleh ketiga orang saudagar kedelai itu ditabelkan dalam tabel 4.2. Nah, contoh tabel yang di atas itu jelas terlihat dalam tabel 4.2 bahwa permintaan pasar merupakan hasil penjumlahan aritmetis dari semua permintaan yang dihadapi oleh produsen individual. Mengikuti angka-angka di dalam tabel 4.2 tersebut, maka kurva permintaan pasar pun merupakan penjumlahan aritmetis dari kurva-kurva permintaan individual. Kurva-kurva individual tersebut dijumlahkan secara horizontal dan bukan vertikal. Sebabnya adalah karena penjumlahan yang dimaksud adalah penjumlahan kuantitas, bukan penjumlahan harga. Kuantitas digambarkan atau diukurkan pada sumbu datar dan harga diukurkan pada sumbu tegak atau sumbu vertikal. Kepada kurva-kurva itu digambarkan dalam gambar 4.1.1. Demikianlah kurva permintaan pasar merupakan penjumlahan horizontal secara aritmetis dan semua kurva permintaan yang dihadapi oleh seluruh produsen individual. Satu-satunya hal yang masih perlu dicatat dalam persoalan ini adalah bahwa ketiga produsen yang diceritakan di atas itu tidaklah merupakan pedagang yang hanya menjual kedelai saja. Namun, adalah benar bahwa hanya mereka bertiga itu sajalah yang menjual kedelai di seluruh pasar yang sedang dibicarakan ini. Namun demikian, hendaknya diingat bahwa dalam kenyataan jumlah penjual sesuatu barang atau jasa tertentu di suatu pasar tentu saja tidak hanya 3 orang seperti itu. Jumlah hanya 3 orang itu dikemukakan di sini hanyalah untuk contoh soal saja. Dalam kenyataan jumlah produsen itu bisa banyak sekali, puluhan, ratusan, dan bahkan mungkin ribuan. Namun demikian, berapapun jumlah mereka, permintaan pasar tetaplah. Nah, contoh selanjutnya yang di atas itu adalah gambar 4.1.1 permintaan pasar. Kurva-kurva permintaan DX, D1, dan DM adalah kurva permintaan individual yang dibuat berdasarkan tabel 2. Jika ketiga kurva permintaan tersebut menyatakan seluruh permintaan di pasar, maka penjumlahan ketiga kurva tersebut secara horizontal menghasilkan kurva permintaan pasar D. Permintaan yang dihadapi oleh seseorang produsen belum pasti merupakan permintaan pasar. Hanyalah di pasar monopoli seorang produsen menghadapi permintaan pasar. Artinya, penjumlahan yang hanya dilakukan oleh satu orang saja, yakni si monopolis, adalah permintaan pasar.